Apakah kalian familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Stunting artinya anak yang bertubuh pendek, bukan? Bukannya memang normal jika ada anak yang tinggi dan pendek? Lalu, mengapa hal ini sangat penting sampai sering muncul di media? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera kami jawab melalui video ini. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa kalian untuk mensubscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasi kamu, untuk mendapatkan video edukatif dari channel Ide Primus. Let's go! Menurut WHO, stunting adalah postur tubuh pendek atau sangat pendek. Berdasarkan panjang atau tinggi badan, menurut usia yang kurang dari minus standar deviasi, pada kurva pertumbuhan WHO. Dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang, atau kronis, yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sebagai contoh, jika anak perempuan berusia 6 tahun, memiliki tinggi sekitar 115 hingga 120 cm, maka dia dapat dikatakan normal, untuk usianya. Jika tingginya 110 cm, didapat dikatakan pendek, tapi masih dalam batas normal. Namun, jika tingginya hanya 100 hingga 105 cm, maka anak tersebut termasuk stunting. Tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak, tetapi anak yang stunting, pasti pendek. Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2022, secara global, terdapat kurang lebih 148 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah status gizi ibu yang buruk, praktek menyusui dan memberi makan bayi, atau balita yang kurang baik, serta infeksi, baik yang bergejala atau infeksi subklinis yang berlangsung lama, tapi tanpa gejala, akibat lingkungan yang tidak higienis. 1000 hari pertama kehidupan, dihitung dari hari pertama kehamilan, sampai usia 2 tahun. Fase ini adalah fase paling penting, untuk perkembangan tubuh, otak, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Ini juga merupakan periode, ketika fondasi untuk kesehatan jangka panjang mereka ditetapkan. Kemampuan seorang anak untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang, secara signifikan, dipengaruhi oleh seberapa baik gizi, dan kesehatan anak selama periode ini. Ini karena perkembangan otak, sangat signifikan selama periode ini. Otak anak-anak, dapat menciptakan 1000 sambungan saraf baru, setiap detik, selama fase ini. Koneksi yang dibentuk oleh otak anak usia 3 tahun, memberikan landasan bagi masa depan mereka, karena otak mereka, 2 kali lebih sibuk, dari otak orang dewasa. Stunting yang diakibatkan oleh infeksi, dan atau kurangnya nutrisi, menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga membuat kemampuan kognitif, belajar, maupun ingatan anak, menjadi tidak maksimal. Selain itu, jika anak datang ke sekolah dalam keadaan sakit, sebagian besar energi, serta nutrisi yang terbatas yang mereka miliki, difokuskan untuk respon imun, sehingga di sekolah mereka jadi tidak fokus. Semua ini menyebabkan anak stunting memiliki nilai dan performa di sekolah yang lebih rendah. Kemampuan kognitif serta belajar yang tidak berkembang maksimal saat kecil akibat stunting juga terbawa hingga dewasa, sehingga membuat anak stunting berakhir mengalami penghasilan yang lebih rendah. Anak stunting kemungkinan besar tumbuh menjadi orang dewasa yang stunting, atau memiliki tinggi badan di bawah 145 cm. Pada wanita, hal ini dapat menyebabkan komplikasi saat melahirkan, dan bayi yang dilahirkan meninggal, karena kekurangan oksigen. Selain itu, karena kurangnya berkembangnya sistem imun, anak stunting jadi lebih gampang sakit. Anak stunting juga lebih beresiko mengalami penyakit kronis terkait nutrisi saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Sekian video kali ini, apakah kalian masih memiliki pertanyaan mengenai stunting? Menurut kalian, pentingkah pemerintah memberikan anggaran besar untuk penanganan stunting? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ide Primus, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas,
Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.